Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS penganggaran perusahaan. Instruksi dari data soalnya. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi atau metode stabilisasi produksi. Dan yang ketiga, anggaran biaya produksi. Yang pertama, telah kita ketahui data PT Mia Style tahun 2016 sampai 2018 untuk TW1 jumlahnya 130.086, TW2 jumlahnya 147.134, TW3 jumlahnya 185.071, TW4 jumlahnya 250.344. Untuk mendapatkan rata-ratanya, maka TW1 130.086 dibagi 3 hasilnya 43.362. TW2 147.134 dibagi 3 hasilnya 49.045. TW3 185.071 dibagi 3 hasilnya 61.900. TW4 250.344 dibagi 3 hasilnya 83.448. Perkiraan harga jual tahun 2019 naik 20%. Harga jual tahun 2019 sama dengan harga jual tahun 2018 dikali 1 tambah harga jual tahun 2019 sama dengan 250.000 dikali 1 tambah 20%, hasilnya Rp300.000. Selanjutnya, perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualan. Tahun 2016 penjualan hasilnya 216.150, tahun 2017 penjualan hasilnya 217.772, tahun 2018 penjualan 279.344, totalnya 713.266. Rata-rata penjualan dibagi 3, maka penjualan hasil 2019 hasilnya 237.755. Untuk pengendalian penjualan PT Mia Style membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. TW1 15%, TW2 20%, TW3 35%, TW4 30%. Maka penjualan untuk tahun 2019 sebagai berikut. Untuk mendapatkan hasil TW1 2019, maka 237.755 dikali 15% hasilnya 35.663,25, dibulatkan menjadi 35.663. TW2 237.755 dikali 20% hasilnya 47.551. TW3 237.755 dikali 35% hasilnya 83.214,25, dibulatkan menjadi 83.214. TW4 237.755 dikali 30% hasilnya 71.327, totalnya 237.755. Selanjutnya kita masuk dalam anggaran penjualan. TW1 penjualan barang jadi dalam unit sebesar 35.663 dikalikan harga jual 300.000. 300.000 dapat dari 250.000 dikali 120%. Maka hasil penjualan barang jadinya 10.698.900. TW2 penjualan barang jadi dalam unit sebesar 47.551 dikalikan harga jual 300.000, hasil penjualan barang jadinya 14.265.300. TW3 penjualan barang jadi dalam unit sebesar 83.214 dikalikan harga jual 300.000, hasil penjualan barang jadinya 24
964.200. TW4 penjualan barang jadi dalam unit sebesar 71.327 dikalikan harga jual 300.000, hasil penjualan barang jadinya 21.398.100. Hasil masing-masing penjualan barang jadinya 71.326.500. Selanjutnya, anggaran produksi. Untuk menghitung anggaran produksi, maka kita masukkan dulu masing-masing penjualan unit tiap triwulan dan totalnya. Penjualan unit pada triwulan pertama sebesar 35.663 ditambah persediaan akhir barang jadi 56.276. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 91.939. Dapatnya dari 35.663 ditambah 56.276. Hasilnya 91.939. Dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 35.000, jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 56.939. Dapatnya dari 91.939 dikurangi 35.000, hasilnya 56.939. Penjualan unit triwulan pada triwulan 2 sebesar 47.551 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 65.664. Jumlah barang jadi yang akan dibutuhkan pada triwulan kedua sebesar 113.215 dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 56.276. Jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 56.939. Penjualan unit triwulan 3 sebesar 83.214 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 39.388. Jumlah barang jadi yang akan dibutuhkan sebesar 122.602 dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 65.664. Jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 56.393. Penjualan unit pada triwulan 4 71.327 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000. Jumlah barang jadi yang akan dibutuhkan sebesar 96.327 dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 39.388. Jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 56.939. Total penjualan unit sebesar 237.755 ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 262.755 dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 35.000. Jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 227.755. Selanjutnya kita masuk anggaran biaya produksi untuk menghitung anggaran pemakaian bahan baku untuk tahun 2019. Jumlah produksi barang jadi pada kain sebesar 227.755. Standar kebutuhan bahan baku per unit pada kain sebesar 2. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi pada kain sebesar 455.510. Dapatnya dari 227.755 dikali 2. Harga bahan baku per unit 50.000. Total bahan baku untuk diproduksi sebesar 22.775.500. Jumlah produksi barang jadi pada benang sebesar 227.755. Standar kebutuhan bahan baku per unit pada benang sebesar 1. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi pada benang sebesar 227.755. Harga bahan baku per unit pada benang sebesar 17.000. Total biaya bahan baku untuk diproduksi pada benang sebesar 3.871.835.000.
Jumlah produksi barang jadi pada kancing sebesar 227.755. Standar kebutuhan bahan baku per unit pada kancing sebesar 7. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi kancing sebesar 1.594.285. Harga bahan baku per unit pada kancing sebesar 20.000. Total biaya bahan baku untuk diproduksi kancing sebesar 31.885.700. Tema style anggaran tenaga kerja untuk tahun 2019. Departemen Pemotongan. Jumlah produksi sebesar 227.755. Standar penggunaan jam kerja langsung sebesar 0,4. Jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar 91.102. Dapatnya dari 227.755 dikali 0,4. Upah per jam sebesar 4.000. Anggaran tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan sebesar 3.603.408.000. Dapatnya dari 27.755 dikali 0,4 dikali 4.000. Departemen Penjahitan. Jumlah produksi sebesar 227.755. Standar penggunaan jam kerja langsung sebesar 0,5. Jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar 113.878. Upah per jam sebesar 5.500. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan sebesar 626.326.250. Departemen Pengemasan. Jumlah produksi sebesar 227.755. Standar penggunaan jam kerja langsung sebesar 0,6. Jumlah tenaga kerja langsung sebesar 136.653. Upah per jam 3.500. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan sebesar 478.285.500. Total biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.469.19.750. Anggaran biaya overhead. Departemen Pemotongan. Biaya gaji supervisor pada biaya Fox Viset sebesar 36.250.000. Biaya penyesuaian bangunan pada biaya Fox Viset sebesar 11 juta. Biaya penyesuaian mesin pada biaya Fox Viset sebesar 60 juta. Biaya perawatan mesin 15 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta sebesar 1.245.714. Biaya asuransi 200 dibagi 5.000 dikali 15 juta sebesar 600.000. Total biaya Departemen Pemotongan sebesar 135.714. Departemen Penjahitan. Biaya gaji supervisor pada biaya Fox Viset sebesar 54.375.000. Biaya penyesuaian bangunan pada biaya Fox Viset sebesar 19.250.000. Biaya penyesuaian mesin pada biaya Fox Viset sebesar 120 juta. Biaya perawatan mesin 20 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta sebesar 1.714.286. Biaya asuransi 1.000 dibagi 5.000 dikali 15 juta hasilnya 3 juta. Total biaya Departemen Penjahitan sebesar 198.339.286. Departemen Pengemasan. Biaya gaji supervisor pada biaya Fox Viset sebesar 54.375.000. Biaya penyesuaian bangunan pada biaya Fox Viset sebesar 24.750.000. Biaya penyesuaian mesin pada biaya Fox Viset sebesar 75 juta. Biaya perawatan mesin 35.000 dibagi 70 juta dikali 6 juta sebesar 3 juta. Biaya asuransi 3.800 dibagi 5.000 dikali 15 juta sebesar 11.400. Total biaya Departemen Pengemasan sebesar 168.525.000. Total biaya overheadnya 476 juta. Anggaran biaya produksi.
PT Maestyle tahun 2019. Biaya bahan baku kain sebesar 22.775.500. Benang sebesar 3.871.835.000. Kancing 31.885.700. Subtotal biaya pemakaian bahan baku sebesar 58.533.035.000. Biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan sebesar 364.408. Departemen Penjahitan sebesar 626.326.250. Departemen Pengemasan sebesar 478.285.500. Subtotal biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.419.019.750. Biaya overhead pabrik Departemen Pemotongan sebesar 190.135.714. Departemen Penjahitan sebesar 198.339.266. Departemen Pengemasan sebesar 168.525.000. Subtotal biaya overhead sebesar 476 juta. Subtotal biaya tahun 2019 sebesar 60.478.000. Saya ulangi, 60.478.054.750.